Okay, in this nice occasion, I would like to tell you about English numbers. Dalam belajar bahasa Inggris, ya, kalian akan mempelajari tentang jenis bilangan-bilangan. Ya. Di dalamnya itu ada namanya cardinal numbers, ada juga namanya ordinal numbers. Nah, selain ini juga ada namanya fraction numbers, ya. Kemudian ada multiplicative numbers, kemudian ada namanya numerals application atau bilangan operasi bilangan, ya. Nah, pada kesempatan ini kita hanya berfokus kepada cardinal numbers dengan ordinal numbers. Cardinal numbers atau disebut juga dengan bilangan biasa merupakan bilangan-bilangan yang penggunanya lebih umum. Jadi biasanya untuk menyatakan jumlah, ya. Jadi cardinal numbers adalah angka yang mengatakan berapa banyak dari sesuatu yang ada. Jadi dia menunjukkan cenderung menunjukkan jumlah atau kuantiti dari sebuah objek itu. Oke, berikut ini adalah contoh dari cardinal numbers. Jadi cardinal numbers atau bilangan biasa, ya, seperti kita lihat di bawah ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian kalau 6 to 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Kalau orang Amerika bilang 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, seperti itu, ya. Kemudian kalau 100, 100. Kalau 1000, 1000. 1 juta, 1 million. Kemudian, bagaimana cara penggunaannya? Mari kita lihat contoh kalimat berikut ini. My mom bought me 2 new clothes. Ibuku membelikanku 2 baju baru. I've been traveling to more than 5 countries in a year. Saya telah pergi ke lebih dari 5 negara dalam 1 tahun. Nah, jika kita melihat dari contoh, dapat kita lihat bahwa bilangan yang digunakan berfungsi untuk menjelaskan jumlah dari objek yang ada di dalam kalimat tersebut, yaitu di sana ada 2 clothes dengan 5 countries. Jadi ada 2 baju, kemudian 5 negara. Jadi ini semuanya menunjukkan tentang jumlah, ya. Jadi kalau kita menemukan kalimat-kalimat seperti ini, maka kita gunakan adalah cardinal numbers, ya, karena dia menunjukkan tentang jumlah dari suatu objek. Selanjutnya adalah ordinal numbers atau kita kenal dengan bilangan bertingkat. Jadi selain daripada cardinal numbers tadi, bahwa dalam bahasa Inggris juga terdapat ordinal number. Nah, ordinal number ini adalah angka yang mengindikasikan posisi suatu dalam sebuah daftar yang biasanya digunakan untuk menjelaskan mengenai sebuah urutan atau tahapan-tahapan. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti yang berawalan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ya. Nah, kita pakai ordinal number. Nah, biasanya juga untuk menyatakan seperti tanggal, tingkatan, ya, kita pakai ordinal number. Sekarang mari perhatikan bentuk dari ordinal number dan cara membacanya dapat dilihat sebagai berikut ini. Nah, perhatikan di sana, jika penggunaan akhirannya itu 1, 2, atau 3. Perhatikan di sana ada 1, 2, atau 3. Maka kalau 1 itu pangkatnya ST, ya. Kalau 2 ND, kalau 3 RD. Yang berarti kalau ST itu adalah first, kalau ND itu adalah second, kalau RD itu adalah third, ya. Jadi untuk 1, 2, dan 3 kita menggunakan kalau 1 ST, kalau 2 ND, kalau 3 RD. Tapi ini tidak berlaku untuk belasan, ya. Perhatikan di sana ada 11,
12, 13 dia tidak menggunakan ST, kemudian tidak juga menggunakan ND, tidak juga menggunakan RD ya. Dia langsung 11th, 12th, kemudian 13th ya. Nah, jadi kalau belasan dia tidak berlaku ya. Nah, akan tetapi kalau seperti berakhiran dengan 1, 2, 3 seperti 21, 22, 23 itu kembali menggunakan first ya, ST ya. Jadi seperti itu 21, 20 first ya. Kemudian 22nd, atau kalau orang Amerika bilang 21st, 22nd ya, seperti itu. Oke, saya akan membacakan, perhatikan. First, second, third. Kemudian di sana ada 5 ya. Fifth, sixth, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 15th, 16th, 18th, 19th, 20th. Nah, kalau ke 21 21st, jadi bukan 21 ya. Jadi ini seperti kita mengucapkan tanggal ya. Tanggal 21 berarti 21st ya. 21st, 22nd, 23rd, kemudian 25, 25th, kemudian 26, 26th. Nah, kalau 100 gimana? 100, 1000, kalau 1000 ya. Kalau 1 juta, 1 million. Nah, seperti itu. Jadi ada semacam letupan TH di belakangnya ya. Ini berlaku untuk di atas angka 3, berarti 4 ya. Mulai dari 4 ke atas ya, kita pakai TH ya. Kecuali kalau dia berakhiran dengan angka 1, 2 atau 3 tadi, kita mengikuti. Kalau dia 1 berarti first, kalau 2 adalah second, kalau 3 adalah third. Akan tetapi kalau dia belasan, maka tetap menggunakan TH ya. Kalau dia belasan seperti 11, 12, 13, 14 dan seterusnya, kita pakai TH ya. Nah, seperti itu. Dalam bentuk kalimat, ordinal number biasanya digunakan dalam bentuk seperti contoh di bawah ini. Perhatikan. My mother birthday is on the 9th of July. Nah, perhatikan, ulang tahun ibuku ada di 9 Juli. Kemudian, it's almost 2 AM in the morning when the first earthquake occurred. Jadi sudah hampir jam 2 pagi saat gempa pertama terjadi. Nah, perhatikan dari kedua contoh di atas, bilangan yang digunakan adalah untuk menunjukkan posisi atau sebuah tingkatan seperti the mean of July. Jadi tingkatan ya, yang menunjukkan bahwa hari ke-9 di bulan Juli, jadi pakai mean. Kemudian di sana ada kata first, jadi first earthquake ya, yang menunjukkan gempa pertama. Jadi kita pakai kata first, bukan one ya, seperti itu. Kemudian bagaimana contoh kalimat yang di dalamnya ada ordinal number dengan cardinal number. Nah, misalkan suatu contoh ya, 2 handphone pertamaku, berarti my first 2 phones ya, seperti itu. Jadi 2 handphone pertamaku ya. Nah, itulah contoh di dalam kalimat yang ada ordinal dengan cardinal number. Oke, selanjutnya mari kita perhatikan kartu nama berikut ini. Perhatikan, look at the business card. Lihat kartu nama itu ya. Di kartu nama, in a business card, di kartu nama, we have some information about the owner. Jadi kita memiliki beberapa informasi tentang
ownernya ya, atau pemilik. Kalau owner itu pemilik ya. Nah, first is of course the name of the owner. Perhatikan, yang pertama tentu saja adalah nama pemiliknya. Under the name there is usually the title of the position of the owner. Nah, di bawah namanya itu biasanya ada gelar atau posisi pemiliknya ya. Kemudian then we also have the office address and the home address. Perhatikan, then kemudian ya, we also have the office address and the home address. Jadi memiliki alamat kantor dan juga alamat rumah ya. As you can see, seperti yang kamu lihat, a business card has many numbers. Jadi kartu nama itu memiliki banyak angka ya. We have to use numbers. Jadi kita menggunakan use numbers in the office address ya, menggunakan nomor itu di alamat kantor, home address alamat rumah, kemudian phone numbers di nomor telepon, kemudian facsimile numbers di facsimile ya, kemudian and post kode dan juga di kode pos. Do you know how to read numbers? Apakah kamu tahu cara membacanya? Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan nomor di alamat kantor, alamat rumah, nomor telepon, kemudian nomor facsimile ya, kemudian kode pos, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kamu bisa nggak membacanya? Ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, kita bahwa untuk membaca angka nomor di dalam kartu nama ini ada yang kita gunakan menggunakan ordinal number, ada yang menggunakan cardinal number ya, seperti itu.